Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran matematika untuk materi himpunan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai himpunan bagian. Kita lihat diagram Venn ini. Ya, kita membaca ini. Sebentar Ibu terangkan dulu membacanya. Himpunan semesta di sini semuanya ini. Ya, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ini anggota himpunan semesta. Kemudian ada kurva tertutup sederhana, ini merupakan anggota himpunan B. Anggota himpunan B juga 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di dalam himpunan B ada lagi himpunan A. Ya, himpunan A ini anggotanya 3, 5, dan 6. Ya, ini diagram Venn kita sudah bisa membacanya. Himpunan A adalah himpunan 3, 5, 6. Himpunan B adalah himpunan 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata setiap anggota A yaitu 3, 5, dan 6 menjadi anggota B. Dalam hal ini dikatakan bahwa A adalah himpunan bagian dari B. Dapat ditulis dengan notasi A subset B, ini dibaca A himpunan bagian dari B atau B memuat A. Ya, A himpunan bagian dari B atau himpunan B memuat himpunan A. Selanjutnya kita lihat himpunan A sebagai himpunan bagian dari A itu sendiri. Setiap himpunan adalah himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Jadi, untuk sembarang himpunan A selalu berlaku A himpunan bagian dari A. Dan untuk sembarang himpunan A dan B, jika himpunan A bagian dari B atau B bagian dari A, maka dikatakan himpunan A sama dengan himpunan B. Menentukan semua himpunan bagian dari suatu himpunan. Kita lihat, ini ada tabel. Kolom pertama memuat himpunan. Kolom kedua memuat banyaknya anggota himpunan yang kita lambangkan dengan N. Kemudian kolom ketiga adalah himpunan-himpunan bagiannya. Dan kolom keempat adalah banyak himpunan bagian. Kita mulai, yang pertama himpunannya adalah himpunan A. Kita perhatikan di sini banyak anggotanya adalah 1. Maka himpunan bagian dari himpunan A ini adalah pertama himpunan kosong, yang kedua himpunan A itu sendiri. Jadi himpunan A merupakan himpunan bagian dari dirinya sendiri. Ternyata di sini banyak himpunan bagiannya adalah 2, yaitu 1, 2. 2 ini kita pakai 2 berpangkat 1. Kemudian himpunan yang kedua anggotanya adalah AB, berarti banyak anggotanya 2, itu 1, 2. Himpunan bagiannya yang pertama adalah himpunan kosong, kemudian himpunan A, kemudian himpunan B, dan dirinya sendiri, yaitu himpunan AB. Kita hitung banyak himpunan bagiannya 1, 2, 3, 4. Ya, banyak himpunan bagiannya adalah 4 buah. Yang ketiga, himpunannya adalah ABC. Banyak anggotanya 1, 2, 3. Jadi banyak anggota himpunannya adalah 3. Himpunan bagiannya pertama adalah himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan C, kemudian himpunan AB, himpunan AC, himpunan BC, kemudian himpunan ABC. Di sini himpunan kosong berarti anggotanya tidak ada. Di sini anggotanya masing-masing adalah 1. Kemudian yang ini anggotanya 2. Yang ini anggotanya 3.
atau himpunan itu sendiri. Jadi untuk membuat himpunan bagian kita mulai dari yang beranggotakan kosong atau beranggotakan 0 atau himpunan kosong. Selanjutnya kita urutkan anggota 1, anggota 2, dan anggota 3. Karena banyak anggota himpunan dari himpunan ABC ini adalah 3 buah. Kalau kita hitung, ini semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka banyak himpunan bagiannya adalah 8. Yang keempat, himpunannya adalah beranggotakan A, B, C, D. Jadi banyak anggota himpunannya di sini adalah 4. Maka kita akan uraikan himpunan bagian dari A, B, C, D ini. Pertama adalah himpunan yang tidak memiliki anggota atau himpunan kosong. Kemudian himpunan yang memiliki anggota 1. Itu himpunan A, himpunan B, himpunan C, dan himpunan D. Kemudian himpunan bagian yang beranggotakan 2. Himpunan AB, himpunan AC, himpunan AD, himpunan BC, himpunan BD, himpunan CD. Ya, ini tidak punya anggota, ini beranggota 1, ini himpunan bagian yang beranggotakan 2. Selanjutnya himpunan bagian yang beranggotakan 3, yaitu ABC, ACD, ABD, dan BCD. Kemudian himpunan bagian yang beranggotakan 4 atau di sini karena banyak anggotanya 4, berarti ini himpunan bagian dari dirinya sendiri. Jadi untuk menyusunnya ini kita urutkan abjadnya supaya tidak ada yang tertinggal atau yang terulang lebih dari 1. Kita hitung berapa banyak himpunan bagiannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi banyak himpunan bagian dari himpunan ABCD yang mempunyai 4 anggota ini adalah 16. Sekarang kita akan lihat di sini, lihat polanya. Ini 2 karena anggota himpunannya 1. Ini 4, anggota himpunannya 2. 8, anggota himpunannya 3. 16, anggota himpunannya 4. Jadi dengan pola bilangan seperti ini, kita lihat nih bilangan dasarnya adalah 2, bilangan pokoknya 2. Kemudian pangkatnya ini merupakan banyaknya anggota suatu himpunan. Jadi untuk menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan yang banyak anggotanya adalah N, banyak anggota tadi kita lambangkan dengan N, maka rumusnya adalah 2 berpangkat N. Jadi kalau banyak anggotanya 5, maka himpunan bagiannya berjumlah 2 berpangkat 5. Kalau banyak anggota himpunannya 10, berarti himpunan bagiannya adalah 2 berpangkat 10 dan seterusnya. Jadi kalau hanya ditanya berapakah banyak himpunan bagian dari himpunan A yang anggotanya 6, kita tidak perlu menguraikan seperti ini kalau tidak disuruh menguraikan. Jadi kita bisa langsung jawab, banyaknya adalah 2 berpangkat 6. Berapa 2 berpangkat 6? Ya, 2 berpangkat 6 adalah 64. Jadi kalau disuruh menguraikan, berarti kita mulai dari anggotanya 0, beranggota 1, beranggota 2, beranggota 3, beranggota 4, dan seterusnya tergantung berapa banyak anggota himpunan dari suatu himpunan. Sekarang kita akan menentukan himpunan bagian dengan pola bilangan segi 3 Pascal. Jadi tidak mungkin kita menguraikan anggota himpunan itu seperti tadi. Maka kita bisa dibantu dengan mudah dengan menggunakan pola bilangan segi 3 Pascal. Ya, dalam pola bilangan segi 3 Pascal terdapat hubungan antara suatu bilangan dengan jumlah 2 bilangan berdekatan yang terdapat pada baris yang berada tepat di atasnya. Ya, ini kita mulai, titiknya adalah 1. 1 ini kuncinya.
Kemudian kita buat pola segitiga. Ya, ini pola segitiga, ini segitiga sekarang bentuknya. Nanti sisi yang di sini, ini semuanya nanti adalah satu. Begitu juga sisi kanan, ini juga satu pola segitiganya. Namun, untuk yang di dalamnya ini didapat dari jumlah dua bilangan di atas. Nih, ini nanti di tengah ini isinya. Ini 1 tambah 1, ya 2, ini isinya 2. Selanjutnya kita buat pola segitiganya ditutup dengan 1 dan di sini juga 1. Sekarang dia terbentuk lagi segitiga. Baris yang berikutnya kita melihat baris di atas. Ini berdekatan 1, 2, ini 2 dan 1. Ya, kita jumlahkan lagi. Ini juga kita jumlahkan. 1 tambah 2. Berarti di sini 3. 2 tambah 1 juga 3. Setelah kita buat bilangan di tengahnya, maka kita bentuk segitiga lagi dengan sisinya menutup 1, 1. Begitu seterusnya, kita akan membuat bilangan di baris berikut dengan memperhatikan baris di atasnya. Ini 2 berdekatan, 1 tambah 3. Kemudian 3 tambah 1. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 1 juga 4. Di sini masih ada 2 bilangan yang berdekatan, yaitu 3 tambah 3, hasilnya adalah 6. Sekarang kita bentuk lagi polanya, pola segitiganya dengan menambahkan 1, 1. Jadi nanti ini semuanya 1 di kiri, di kanan semuanya akan 1. Itu polanya. Baris berikut, kalau kita mau buat lagi baris berikutnya, kita perhatikan baris di atasnya. Ya, ini 1 tambah 4, 4 tambah 1, 5. Kemudian ini masih ada lagi, kita tambahkan lagi. 4 tambah 6, 10, 6 tambah 4, 10. Ini belum lagi segitiga, maka kita tambahkan lagi 1, 1. Jadi seterusnya seperti itu kalau dilanjutkan. Ini jumlahkan lagi, ini jumlahkan lagi, dan seterusnya. Ingat, sisi kiri kanannya ini ditutup dengan 1. Apa artinya ini? Ini yang pertama, ini untuk himpunan bagian dari himpunan kosong. Ya, himpunan bagian dari himpunan kosong yang tidak memiliki anggota, maka banyak himpunan bagiannya adalah ini 1, 2 atau dirinya sendiri. Baris kedua ini untuk himpunan bagian dari himpunan A atau himpunan bagian yang memiliki 1 anggota. Ya, tadi ada himpunan kosong dan himpunan dirinya sendiri. Ingat yang tadi sebelum ini tidak ada di tabel. Yang ini baris ketiga. Baris ketiga ini untuk himpunan bagian dari himpunan AB atau memiliki 2 anggota. Ingat yang tadi di tabel, himpunan bagiannya adalah himpunan kosong 1 buah, himpunan yang memiliki 1 anggota ada 2 buah, dan himpunan dirinya sendiri. Baris yang keempat ini 1, 3, 3, 1 ini merupakan himpunan bagian untuk himpunan bagian yang beranggotakan ABC atau memiliki 3 anggota. Ini adalah himpunan kosong 1 buah, himpunan yang memiliki 1 anggota 3 buah, himpunan yang memiliki 2 anggota 3 buah, dan himpunan yang memiliki 3 anggota 1 buah. Baris keempat, ini untuk himpunan bagian dari himpunan ABCD. Ini tadi 4 anggota, maka uraiannya seperti ini. Ini anggota himpunan bagian dari himpunan kosong 1 buah. Ini himpunan bagian yang beranggotakan 1, ada 4 buah. Himpunan bagian yang beranggotakan 2, ada 6 buah. Himpunan bagian yang beranggotakan 3 ada 4 buah, dan himpunan bagian yang beranggotakan 4 atau yang
merupakan himpunan dirinya sendiri ada 1, 2. Ini nanti yang beranggotakan 5, ya. Jadi kalau kita hitung, ini tadi himpunan A, banyak anggota himpunan bagiannya kan ada 2 ya. Kita hitung 1 tambah 1, 2. Sedangkan baris yang ketiga ini untuk himpunan bagian yang beranggotakan 2. Banyak himpunan bagiannya tadi berapa? Ya, banyak himpunan bagian dari himpunan yang beranggotakan 2 adalah 4. Kita hitung. 1 tambah 2, 3 ditambah 1, 4. Sedangkan ini, baris ini adalah menentukan banyak himpunan bagian yang beranggotakan 3. Ya, himpunan yang beranggotakan 3, banyak himpunan bagiannya tentu 2 berpangkat 3 kan? Karena banyak himpunan bagian rumusnya adalah 2 berpangkat n. Jadi n-nya 3 berarti 2 berpangkat 3. 2 berpangkat 3 nilainya adalah 8. Kita hitung. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 1 adalah 8. Itu juga ini. Kalau suatu himpunan beranggotakan 4, maka banyak himpunan bagiannya adalah 2 berpangkat 4 atau 16. Kita hitung. 1 tambah 4, 5, tambah 6, 11, tambah 4, 15, tambah 1, 16. Ya, ini merupakan uraian dari yang kita bahas pertama tadi. Jadi ini lebih memudahkan kita untuk menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan dengan uraian masing-masingnya. Ini untuk himpunan bagian yang beranggotakan 5, yaitu A, B, C, D, E misalnya. Jadi di sini, ini himpunan kosong, ini himpunan yang beranggotakan 1, nanti kamu lihat, kamu bisa uraikan sendiri, nanti kamu akan dapatkan ada 5 buah yang beranggotakan 1, yaitu himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan D, dan himpunan E. Kemudian nanti himpunannya bagian yang beranggotakan 2 ada 10, himpunan bagian yang beranggotakan 3 ada 10, himpunan bagian yang beranggotakan 4 ada 5, dan himpunan bagian yang dirinya sendiri atau beranggotakan 5 ada 1 buah. Ini tugas kalian nanti ya, silakan diuraikan semua himpunan bagiannya pada catatan kamu. Jadi ini dia. Ini banyak himpunan dengan 1 anggota. Kemudian yang ini banyak himpunan bagian dengan 2 anggota. Tadi Ibu sebutkan. Ini banyak himpunan bagian dengan 3 anggota. Kemudian ini banyak himpunan bagian dengan 4 anggota. Sedangkan ini dengan 5 anggota atau dirinya sendiri. Kemudian dengan himpunan kosong. Jadi banyak himpunan bagian seluruhnya dari himpunan A, B, C, D, E ini karena ada 5 anggotanya, maka 2 berpangkat 5. 2 berpangkat 5 nilainya 32. Kita hitung. 1 tambah 5, 6. Tambah 10, 16. Tambah 10, 26. Tambah 5, 31. Tambah 1, 32. Ya, jadi ini menentukan himpunan bagian dengan menggunakan pola segitiga Pascal. Tolong diulang-ulang, perhatikan yang tabel tadi, bandingkan dengan segitiga Pascal ini. Ya, ingat, ini tugasnya kamu. Ibu minta untuk yang beranggotakan 5 ini kamu uraikan sendiri. Baiklah, kita lanjutkan dengan himpunan kuasa. Apa itu himpunan kuasa? Perhatikan. Jika himpunan H adalah himpunan 1, 2, 3, maka himpunan-himpunan bagian dari H adalah sebagai berikut. Ingat, ini uraian dari himpunan bagiannya. Yang pertama, himpunan bagian yang tidak mempunyai anggota atau himpunan kosong. Ini kita lambangkan seperti ini. Kemudian himpunan bagian yang mempunyai 1 anggota, yaitu himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3. Dan himpunan bagian yang mempunyai 2 anggota, yaitu himpunan 1, 2, 1, 3, 2, 3. Kemudian himpunan bagian yang mempunyai 3 anggota atau himpunan dirinya sendiri, yaitu himpunan 1, 2, 3.
Himpunan bagian di atas dapat dihimpun menjadi sebuah himpunan baru. Jadi ini himpunan bagian, semuanya kita nyatakan dalam suatu himpunan baru, yaitu himpunan dari himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, himpunan 1, 2, himpunan 1, 3, himpunan 2, 3, dan himpunan 1, 2, 3. Himpunan seperti ini yang beranggotakan semua himpunan bagian dari suatu himpunan disebut himpunan kuasa. Jadi ini namanya himpunan kuasa. Jadi himpunan kuasa dari himpunan H adalah himpunan yang memuat semua himpunan bagian dari H. Ya, himpunan kuasa dari himpunan H ditulis dengan notasi PH. Ya, jadi nanti kalau ditanya apa himpunan kuasa dari himpunan ini, maka kalian akan tulis semua himpunan bagiannya yang dinyatakan dalam suatu himpunan baru. Bila kita sudah membahas mengenai diagram Venn, ya, kita bisa membuat diagram Venn, kita bisa membaca diagram Venn, kita bisa menentukan himpunan bagian, dan kita bisa menentukan himpunan kuasa. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Ibu harapkan kalian sungguh-sungguh belajar. Semoga selalu sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada pertemuan berikutnya.